Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung masuk pada acara puncak kita, yaitu dengan pelayanan firman. Hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Beliau adalah seorang dosen yang cukup senior di Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan juga setelah menyelesaikan studi lanjutnya kembali di tingkat doktoral di Boston di Amerika, dan kembali ke tanah air melayani pelayanan di gereja-gereja, bahkan di sekolah-sekolah teologi. Beliau adalah sahabat dekat saya dan juga dosen yang saya panuti dan juga seorang saudara di dalam pelayanan yang sangat dekat. Masa-masa kini memang kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi saya bersyukur melalui pelayanan webinar pada malam hari ini di waktu Sydney, beliau di waktu Indonesia bisa berjumpa di ruangan kita bersama. Saudara, mari kita sambut Pak Beni. Silakan Pak Beni, silakan. Mari Pak. Terima kasih Pak Joni, Ya. sahabat lama yang seringkali menyakitkan hati. Bercanda, saudara. Pada waktu Pak Joni terpapar COVID, aduh sedih sekali. Saudara juga pasti sedih, bukan? Dan ketika beliau sehat, kita bersuka cita. Walaupun kita kehilangan beberapa sahabat juga, bahkan ada keluarga, semua masing-masing ada jalannya Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Komisi Usindah ke-16. Saat itu pasti Komisi Usindah masih remaja. Sekarang sudah Usindah, usia yang indah karena penuh dengan kolesterol, jantung. Enggak. Ada teman pendeta, saya bilang begini, saudara. Itu gereja keliru bikin komisi usia indah. Nggak ada indahnya itu di usia seperti itu. Kami tertawa semua. Biar bagaimana tetap indah ya saudara. Di tengah-tengah tubuh kita tidak seperti waktu muda, beberapa penyakit sudah ada, ya bisa kita terima dengan bersyukur. Indah bersama dengan Tuhan, bukan indah bersama dengan penyakit, betul enggak? Bersama dengan Tuhannya indah. Kemudian juga Komisi Wanita yang merayakan Natal, selamat Hari Natal. Pada akhirnya untuk semua, selamat bertemu, selamat merayakan Natal pula. Biar kita terus semakin dekat pada Tuhan, melayani Tuhan, dan cinta Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin membahas Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Kesempatan terakhir, saudara. Yuk kita buka firman Tuhan. Kalau enggak ada, di sini saja ada. Saya sudah menyediakannya. Judulnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Itulah yang diberikan oleh LAI. Mari saudara, sebelum kita membacanya, kita mohon pimpinan Roh Kudus sekali lagi. Bapak firman-Mu hendak kami baca, kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, yang mengetahui bahwa Tuhan sedang berkata-kata secara pribadi kepada kami. Bapak berfirmanlah, dengan penuh kekurangan, hamba-Mu juga ingin sekali dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan pada waktu Engkau berkata-kata, hati kami semua bergelora. Hati kami berkobar-kobar karena kami tahu bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami. Dan pembicaraan ini begitu pentingnya sehingga mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dibuat kan pasti ada tujuannya. Betul tidak? Jarang sekali atau hampir tidak pernah manusia membuat sesuatu tanpa tujuan. Begitu juga Tuhan. Nah, saudara, arloji dibuat oleh manusia untuk menunjukkan waktu. Mobil dibuat untuk alat transportasi. Kemudian saudara, gadget dibuat untuk alat komunikasi. Mempercepat pembicaraan kita, segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam komunikasi dengan gadget. Rumah dibuat saudara untuk tempat tinggal, kan? Nah, saudara, pernah gak saudara bertanya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Pernah terpikir saudara, manusia diciptakan Tuhan untuk apa? Saudara-saudara, apakah manusia diciptakan Tuhan untuk saling iri, saling dengki, saling caci-mencaci, saling bertengkar, saling bunuh-membunuh, satu suku dengan suku lain saling meniadakan atau saling menganiaya, kemudian rumah-rumah ibadat dibakar, saudara, korupsi di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, perceraian di mana-mana, manusia menjadi serigala dari sesamanya. Seluruh perbuatan manusia kalau kita jejerkan satu persatu penuh dengan kejahatan. Lalu kita simpulkan, apakah untuk tujuan ini manusia diciptakan oleh Tuhan? Pasti saudara berkata, enggak. Kita sama-sama tidak ingin untuk mengatakan itu tujuan Tuhan. Enggak. Pasti bukan itu. Tapi mari kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak manusia yang hidup secara egois, tidak peduli dengan sesama. Secara egois juga di dalam pribadi, di dalam kelompok, di dalam agamanya. Aduh saudara, kerusakan ada di mana-mana. Bukan cuma alam, tapi kerusakan pada kehidupan, pecandu narkoba, orang-orang yang mati, bayi-bayi yang digugurkan, terlalu banyak dan menjijikkan. Belum lagi saudara secara moral. Pendidikan manusia semakin tinggi saudara, tapi moralitas semakin menurun. Manusia semakin licik, semakin pintar untuk boleh melakukan kejahatan dengan rapinya. Saudara-saudara, seks bebas, pornografi, bukan cuma menyerang anak-anak kecil, anak remaja, bapak-bapak, kakek-kakek juga semua. Tidak ada yang kebal. Ibu-ibu membunuh bayi yang dikandungannya itu sudah biasa. Anak membunuh ibunya atau orang atau bapaknya sudah biasa. Ini satu fakta, saudara, betul tidak? Kalau Tuhan memang menciptakan manusia bukan buat dengan tujuan kejahatan seperti ini, siapa yang paling sedih ketika manusia berbuat seperti ini? Saudara, jawabnya adalah Sang Pencipta. Pasti pencipta kita yang kita panggil dengan sebutan Bapa, Allah Bapa, betul-betul sedih melihat seperti ini. Karena kita diciptakan bukan untuk tujuan seperti ini. Saudara, sebetulnya untuk apa sih manusia diciptakan oleh Tuhan? Saya ingin memperlihatkan saudara satu ayat. Manusia itu diciptakan untuk apa? Termasuk engkau dan saya. Diciptakan untuk apa? Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah, yaitu Tuhan, di dalam hal ini Tuhan Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Perhatikan saudara, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan namanya, untuk nama baiknya, untuk kesenangannya, untuk Tuhan. Normal saudara ya. Manusia membuat jam tangan bukan untuk jam tangan itu sendiri. Manusia membuat AC bukan cuma untuk kepentingan AC itu sendiri. Enggak. Manusia membuat semuanya untuk Sang Pembuat. Kalau Allah membuat kita untuk diri Allah, boleh gak? Boleh saudara, karena Dia pencipta. Dan yang luar biasa adalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, itulah kebahagiaan tertinggi di dalam hidup kita. Ini rahasia yang jarang sekali orang tahu, saudara. Ketinggian
Kebahagiaan kita itu justru terjadi ketika kita hidup untuk kemuliaan namanya. Saudara, dengan demikian, saudara, ternyata hidup ini bukan soal kita, bukan tentang kita, bukan tentang mewujudkan mimpi indah kita, tapi segala sesuatu tentang Tuhan. Saudara, hidup ini bukan 90% tentang kita, 10% tentang Tuhan. Hidup ini 100% adalah tentang Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini diharapkan oleh Tuhan untuk membuahkan hasil yang manis bagi namanya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, hendaklah perbuatanmu diketahui oleh semua orang agar nama Bapakmu dimuliakan. Kita melakukan pekerjaan baik bukan untuk kemuliaan kita, nama baik kita. Jauh, saudara, bukan itu yang Tuhan harapkan. Tapi orang akan menoleh setelah menerima perbuatan baik kita, memuji Bapa Surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya ada dalam dunia ini untuk berbuah bagi nama Tuhan. Buah yang manis, bukan buah yang pahit. Engkau dan saya diberikan hidup sampai saat ini untuk terus menghasilkan buah buat Tuhan. Buat namanya, bukan buat nama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan ketika dia memilih Abraham yang kemudian jadi bangsa Israel. Untuk apa Abraham dipilih? Untuk menghasilkan satu bangsa, dan dari bangsa itu menghasilkan keturunan yang menggarami seluruh bangsa di muka bumi ini. Menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Saudara, Abraham, Israel, dipilih Tuhan bukan karena ada yang luar biasa dalam bangsa ini. Tidak ada. Sama dengan bangsa lain, bermula dari penyembah berhala, Abraham itu. Bukan orang kudus, bukan orang suci, bukan orang saleh. Tapi karena anugerah Allah jatuhlah pilihan pada Abraham. Nah, saudara-saudara, Abraham menjadi bangsa yang besar, namanya Israel. Ini bangsa pilihan Tuhan, yang juga tidak punya kelebihan apa-apa, kecuali anugerah Tuhan jatuh pada mereka. Bangsa ini didesain Tuhan untuk berbuah bagi bangsa-bangsa lain demi kemuliaan Tuhan. Saudara, tidak ada bangsa yang diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, privilege yang luar biasa, kecuali satu bangsa saja dalam dunia ini, Israel. Saudara, Israel itu bangsa yang betul-betul mendapat hak istimewa. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mengalami providence atau pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Wow, luar biasa sekali, saudara. Tapi tidak ada bangsa yang sesombong bangsa Israel, sedegil bangsa Israel, orang yang suka memalingkan wajahnya dari Tuhan, kecuali Israel. Saudara-saudara, betapa kecewanya Tuhan kepada bangsa ini. Hidupnya semakin lama bukan semakin menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi jauh daripada apa yang diharapkan. Buah-buah pahitlah yang dihasilkan dari kehidupan mereka. Sampai Allah mengutus nabi-nabinya, saudara. Tapi mereka bukan menerima teguran Allah melalui nabi itu. Nabi itu mereka aniaya, mereka rajam, mereka sembelih. Aduh, saudara, sampai satu kali Allah menurunkan seorang nabi yang bernama Yesaya. Dan Yesaya membicarakan sebuah perkataan Tuhan yang begitu tajam. Yesaya berkata demikian, saudara. Yesaya 1 ayat yang ketiga. Hai Israel, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara lihat, ini perkataan yang keras yang disampaikan Yesaya, perkataan Tuhan. Israel dibandingkan dengan lembu, dibandingkan keledai, masih lebih baik hewan-hewan ini. Yang masih tahu tuannya siapa, palungannya di mana. Tapi Israel tidak. Saudara-saudara, sampailah pada akhirnya Tuhan Yesus sendiri datang menjadi manusia, saudara-saudara. Setelah para nabi yang datang, kemudian anak Allah diutus untuk turun menjadi manusia. Dia melihat sendiri bagaimana kehidupan umat Allah yang disebut Israel, khususnya juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di dalam kekecewaannya, saudara-saudara,
Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dia berkata begini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara, tentu ya, dari pembacaan yang ringan saja, selintas saja kita tahu bahwa yang diumpamakan pohon ara adalah Israel. Ini satu perumpamaan yang betul-betul nyelekit di hati mereka. Saudara, mari kita timbang. Kenapa sih pohon ara itu ingin ditebang oleh pemiliknya? Saudara-saudara, pohon ara itu ingin ditebang oleh pemiliknya karena, saudara, yang pertama, ini gambar pohon ara, saudara, luar biasa ya. Alasan penebangan pohon ara itu, saudara, yang pertama, pohon ara itu tidak berbuah. Simpel saja, saudara. Kenapa ingin ditebang oleh pemiliknya? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Kenapa kalau tidak berbuah ditebang? Karena ditanam untuk berbuah. Tujuan penanamannya cuma satu, saudara, untuk berbuah. Berarti kalau pohon ara itu tidak berbuah, ini artinya tidak sesuai dengan targetnya. Lalu buat apa dipelihara? Yang kedua, saudara, kenapa sih pohon ara itu hendak ditebang oleh pemiliknya? Yang kedua, karena pohon ara itu seharusnya sudah berbuah, saudara. Andai kata pohon ara itu sudah waktunya berbuah, dia berbuah, tidak akan ditebang. Tapi karena dia tidak berbuah, sudah seharusnya berbuah, maka ditebanglah pohon ara itu. Saudara, kenapa sih? Bagaimana kita tahu pohon ara itu seharusnya sudah berbuah? Ada keanehan, saudara. Ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Saudara-saudara tentu tahu bukan? Pohon anggur itu pohon yang merambat, pohon yang pendek, perlu penopang untuk bisa tegak berdiri. Pohon ara ini nih, pohon ara hutan nih saudara, bisa 5-7 meter. Akarnya kemana-mana, daunnya kemana-mana, rimbun, rindang, luar biasa. Nah saudara-saudara, dibanding dengan pohon anggur, jelas pohon ara menyerap sinar matahari jauh lebih banyak. Akar-akarnya menyerap sari-sari makanan jauh lebih cepat. Sudah seharusnya dia yang mendapat fasilitas begitu luar biasa, berbuah, saudara. Tetapi ternyata tidak berbuah. Saudara tahu kalau pohon ara berbuah seperti ini loh, saudara nih. Tuh, banyak sekali, saudara, lebat sekali. Ini cuma salah satu bagian, saudara. Makanya saudara bisa bayangkan betapa kecewanya ketika sudah 3 tahun pemilik itu datang, 3 kali dia datang dalam kurun waktu 3 tahun itu tidak mendapati buah. Apakah alasannya berlebihan kalau pohon ara ini mau ditebang? Tidak pasti, saudara. Buat apa? Buat apa pohon ara ini dibiarkan dengan percuma? Pohon-pohon yang lain sudah berbuah, dia tidak berbuah. Dia cuma sibuk membuat rimbun daunnya. Menjadi pajangan bagi orang lain, tapi tidak ada hasilnya. Saudara, alasan yang ketiga, kenapa sih pohon itu akan ditebang oleh pengurusnya? Yang ketiga, karena pohon ara itu sudah lama ditunggu untuk berbuah. Saudara, pengurus itu berkata, pemilik itu berkata pada pengurusnya, sudah 3 tahun aku datang. Saudara, bukan berarti pohon ara itu usianya 3 tahun loh. Enggak. Pohon ara itu sudah harus berbuah 3 tahun yang lalu, itu artinya. Kemungkinan besar pohon ara ini, saudara, sudah berusia 6 tahun. Biasanya, saudara, pada tahun yang ketiga lah pohon ara itu berbuah. Tapi orang Yahudi tidak boleh memetik buah pertama. Ya, dibiarkan buah itu untuk dipetik janda, musafir, anak yatim piatu. Tahun keempat lah dia boleh memetik. Jadi kalau sudah 3 tahun berturut-turut, usia pohon itu minimum sudah 6 tahun. Saudara-saudara, pohon ara itu 1 tahun bisa 3-4 kali berbuah, saudara. Lebat begitu rupa.
Tapi kalau ini sudah 3 tahun berturut-turut tidak berbuah-berbuah, itu terlalu lama ditunggu oleh pengurusnya. Lalu apa saudara kesimpulannya? Tebanglah pohon ini. Buat apa dia tumbuh dengan percuma? Saudara, saya ingin bermain dengan imajinasi saya untuk mengajak saudara berimajinasi juga. Andai kata pohon ara itu bisa mendengar. Andai kata pohon ara itu punya perasaan. Andai kata pohon ara itu benar-benar tidak salah telinganya menangkap perkataan, tebanglah pohon ini, buat apa dia tumbuh dengan percuma. Lalu dia sudah merasakan di akarnya kapak itu telah tersedia. Gergaji mesin itu telah ada di sana. Saudara bisa dibayangkan takutnya dia, cemasnya dia, gelisahnya dia. Dengan tetesan air mata mungkin dia berkata, tamatlah riwayatku. Kenapa aku tidak berbuah? Tamatlah riwayatku. Kenapa aku cuma menyombongkan diri dengan rindang, ranting, rimbun daun, tapi tidak berbuah? Oke saudara, saudara bisa bayangkan kalau pohon itu punya perasaan, bisa mendengar seperti kita. Tapi yuk kita timbang-timbang. Seandainya yang dibicarakan tentang pohon ara itu adalah dirimu dan diriku. Allah Tritunggal di surga dalam kekekalan itu berunding. Allah Tritunggal, Allah Bapa berkata, kamu lihat anakku, kamu lihat hambaku, yang namanya bla 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 bla, disebutlah salah satunya engkau atau saya. Buat apa dia hidup dengan percuma? Buat apa? Kita sudah menunggu lama, tapi dia tidak berbuah-berbuah. Mari kita tebang. Saudara, andai kata engkau dan saya membayangkan ini dan ini terjadi, rahasia tentang surgawi itu dibuka sedikit saja. Dan telinga kita dikasih mendengar sedikit saja percakapan itu. Pasti engkau dan saya gemetar. Itu sama juga dengan perkataan lain, malam ini kita harus pulang. Karena waktu kita telah habis dan penebangan itu akan dilakukan. Saudara, saya pernah merasakan kegentaran itu ketika saya menyelidiki firman ini beberapa tahun yang lampau. Saya membayang-bayangkan ketika pohon ara itu adalah saya. Sudah siapkah saya pulang? Saudara-saudara, saya sampai takut, sedih saudara-saudara. Bukan karena saya takut tidak masuk surga, saya tahu Tuhan beranugerah. Tapi saya takut karena saya malu. Saya seperti pohon ara, saya seperti orang Israel yang mendapat privilege begitu banyaknya dari Tuhan. Bahkan saya diizinkan dari aktivis menjadi hamba Tuhan. Bahkan diizinkan khotbah tiap minggu dan mengetahui firman Tuhan. Diizinkan untuk mendoakan orang lain. Tapi benarkah hidup saya berbuah? Jangan-jangan saya cuma memperbanyak ranting-rantingku. Mempertontonkan apa yang ada pada diriku, rimbunnya daun. Tegarnya yang luar biasa. Tapi buahnya tidak ada. Sudah pantas kalau Tuhan itu berkata, tebanglah Beni Solihin. Buat apa dia hidup dengan percuma? Aduh saudara, saya malu dan tertunduk. Saya berkata, give me a chance Lord. Berikan aku kesempatan lagi Tuhan. Oh saudara yang dikasih Tuhan, kenapa pohon ara itu mau ditebang? Karena sudah lama ditunggu untuk berbuah. Barangkali Allah sudah begitu lama menunggu engkau dan saya untuk berbuah. Beberapa dari kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Kita mohon disembuhkan Tuhan, sembuh. Beberapa dari kita mengalami keputusasaan, bahkan ada yang pengen bunuh diri karena punya persoalan yang begitu berat. Tapi Tuhan mengangkat beban itu atau memberi kekuatan kepada kita. Kita berjalan kembali. Tapi apakah buah itu keluar? Buah itu hadir dalam hidup kita? Kita kembali lagi hidup dalam cara yang lama, penuh egois, serakah, kerjanya cuma ngomongin orang, tidak ada sumbangsi yang positif, kecuali menyebarkan isu hoax yang negatif kemana-mana. Tidak pantas ke Allah berkata, buat apa orang ini dibiarkan hidup dengan tebanglah dia. Saudara-saudara, namun perumpamaan ini belum berakhir.
Belum berakhir, saudara. Pada ayat yang ke-8, saudara, dikatakan begini. Jawab orang itu, yaitu pengurusnya, saudara. Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Oh, saudara-saudara, sekarang saudara lihat. Ketika ketika pemilik itu mengatakan tebang, pengurus itu datang menghampiri pemilik dan berkata, Tuan, Tuan, sabar, Tuan. Sabar, jangan dulu, Tuan. Bagaimana kalau aku mengusahakannya sekali lagi? Aku mencangkul, aku memberi pupuk, aku akan memberikan kesempatan dia untuk berbuah. Tapi kesempatannya terbatas, saudara. Tahun depan jika ia tidak berbuah, tebanglah dia. Saudara, di sini saya merasa lega loh, saudara, baca ayat ini. Kenapa? Cerita itu belum berakhir. Masih ada di 3/4-nya. Dan cerita itu diinterupsi oleh si pengurus. Dan interupsi si pengurus merupakan anugerah yang luar biasa. Dia memberikan pohon ara itu kesempatan. Sama juga engkau dan saya diberikan kesempatan untuk memperpanjang hidup, saudara. Tuhan, jangan berikan 1 tahun lagi. Oh, saya ingin mengajak saudara-saudara berpikir sebagaimana saya berpikir pada waktu membaca bagian ini. Saudara, apa arti nilai kesempatan yang Tuhan beri pada kita itu? Apa maknanya? Tanpa kita memikirkan ini, nggak ada artinya firman Tuhan ini, saudara. Mari saya ajak saudara dan saya untuk memikirkan arti kesempatan perpanjangan itu. Perpanjangan hidup kita. Saudara, arti kesempatan itu yang pertama adalah kesempatan itu adalah kesempatan yang terakhir. Bukan kesempatan kedua, bukan kesempatan ketiga. Mudah sekali saudara mendapati bahwa kesempatan ini terakhir. Karena pengurus itu berkata, tahun depan, jika tidak berbuah, tebanglah. Ada batas waktunya, bukan saudara? Dan tidak dikatakan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Enggak. Tahun depan jika tidak berbuah, tebanglah ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menilai kesempatan hidup yang Tuhan berikan masih ada lagi. Masih ada lagi karena Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Amin. Saudara, Tuhan itu memang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti yang dikatakan Mazmur 3 ayat 8, saudara. Tapi yang namanya panjang sabar seperti tali. Tali ini panjang. Sepanjang-panjangnya tali ada ujungnya dong, saudara. Betul tidak? Sepanjang-panjangnya sabar Allah, ada batas di mana dia tidak akan sabar lagi. Atau habis kesabarannya. Panjang sabar itu cuma mau menandakan bahwa Allah lambat untuk marah kepada kita. Dia membiarkan kita mendapat kesempatan. Dia membiarkan kita untuk berpikir. Dia membiarkan kita untuk mengambil keputusan. Tapi kalau setiap keputusan kita yang diambil adalah kejahatan semata-mata, dosa semata-mata, panjang sabar Allah ada batasnya. Saudara-saudara, hati-hati dengan kesempatan yang Allah beri. Jangan pernah dianggap ada kedua, ada ketiga. Ada banyak hal, saudara, yang perlu kita putuskan. Tetapi soal kesempatan yang Allah beri, jangan dianggap ringan. Harus serius, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak teman-teman kita, ada banyak saudara kita, ada banyak kenalan kita yang kita dengar. Tidak ada kesempatan lagi, walaupun mereka berdoa, merengek kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan. Saya tidak katakan mereka orang-orang yang kena hukuman Tuhan. Saya cuma mau mengatakan kesempatan mereka telah habis. Telah habis, saudara. Dengan terpapar COVID atau penyakit lain. Saudara, alangkah indahnya ketika ada orang yang dipanggil Tuhan dan menyadari itu kesempatan yang terakhir. Dan di terakhir itu dia mengadakan perubahan, pertobatan yang sungguh dan mempergunakan hari-hari di mana Tuhan masih mengizinkan hidup, dipergunakannya dengan baik dan untuk berbuah. Saudara, nilai kesempatan itu yang pertama adalah kesempatan yang terakhir. Bukan kedua, bukan ketiga.
Yang kedua, saudara, kesempatan yang terakhir itu singkat waktunya. Ada orang yang menyadari kesempatan hidup yang Tuhan berikan itu yang terakhir. Tetapi seolah-olah yang terakhir itu panjang, masih panjang. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, singkat waktunya. Mari kita pikirkan, kesempatan yang Tuhan beri itu singkat waktunya. Hidup kita saja dah, saudara-saudara, hidup kita. Berapa panjang sih hidup kita? 10 tahun udah lewat, 20 tahun udah lewat, 40 tahun sebagian kita udah lewat, 60 tahun, 80 tahun, kita mulai ragu, bisa gak sih kita masuk 80 tahun? 100 tahun, hampir 90% orang mengatakan, pasti aku nggak sampai ke sana. 120 tahun, kita yakin semuanya sudah tidak ada. Saudara-saudara, andai kata kita bisa hidup 200 tahun pun, itu singkat. Kita seperti orang kontrak, mau kontrak 2 bulan, mau kontrak 2 tahun, mau kontrak 20 tahun, ya satu kali yang namanya kontrak, rumah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hidup ini bukan milik kita. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk memuliakan namanya, tapi tidak sepenuhnya. Antara lahir dan kematian saja kita tidak bisa bergerak menentukannya, saudara. Supaya kita sadar bahwa Tuhanlah pemilik kita. Nah, saudara, di antara kehidupan yang Tuhan beri itu, entah masanya 200 tahun sekalipun, tetap singkat. Alkitab menggambarkan hidup itu seperti bunga rumput, yang pagi tumbuh, siang cemerlang, sorenya lisut dan layu. Besok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Sehebat-hebatnya pendidikan kita, seterkenal dan populernya kita dipandang masyarakat, sekaya rayanya kita, besok tempat kita tidak mengenal kita lagi. Generasi kedua mungkin masih mendengar cerita dari ayahnya, itu yang dikubur di sana orang terkenal, nak. Generasi ketiga, saudara, cucu-cucu mereka cuma menginjak-injak kuburan kita. Mereka nggak kenal siapa kita. Generasi keempat sudah menganggap kita tidak ada. Esok tempatnya tidak mengenal dia lagi. Begitu fananya kehidupan ini. Saudara, kalau kehidupan di dunia digambarkan oleh Alkitab seperti giliran jaga, satpam pagi diganti dengan satpam malam. Satpam malam diganti dengan satpam pagi. Begitu singkatnya. Kita dulu merupakan generasi muda yang mendorong generasi tua. Lalu kita menjadi generasi yang dewasa, menguasai segala sesuatu di tangan kita, termasuk keuangan, termasuk keputusan, termasuk gereja. Kita sekarang didorong generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya akan didorong lagi dengan generasi berikutnya lagi. Satpam pagi diganti satpam malam diganti dengan satpam pagi. Kita seperti deburan ombak. Ombak yang duluan diganti dengan ombak yang lebih belakang. Begitu terus susul menyusul. Singkat sekali. Bahkan Alkitab berkata, hidup ini seperti uap. Begitu uap ada kita tangkap. Begitu kita buka, lenyap seketika. Saudara bayangkan, kalau Alkitab menggambarkan kehidupan itu begitu singkat, betapa lebih singkatnya kesempatan yang terakhir itu. Saudara, bisa jadi kesempatan yang terakhir itu masih 20 tahun, bisa jadi cuma 2 tahun. Bisa jadi 2 bulan, bisa jadi tinggal 2 jam. Oh, saudara, singkat waktunya. Dan celakanya, saudara, singkat waktunya itu kita tidak tahu berapa singkatnya. Andai kata kita tahu Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup 20 tahun, kita bisa atur strategi. 19 tahun kita hidup masih dalam kehidupan dengan nafsu yang fana. Kedagingan kita, kesombongan kita, silahkan. 1 tahun terakhir, di 1 tahun terakhir pun masih ada 12 bulan, bukan? Biar 11 bulan kita tetap ikuti nafsu kita. Tinggal 1 bulan. 1 bulan masih ada 30 hari. Jangan lupa, saudara. Biar hari terakhir saja kita bertobat. Atau 1 hari masih ada 24 jam. Biar nanti 1 jam terakhir saja kita bertobat. Masih ada 60 menit. Biar menit ke 59, 60 kita bertobat. Andai kata kita tahu. Tapi saudara, kesempatan terakhir itu pun kita tidak tahu berapa lamanya. Disinilah Tuhan ingin kita takut akan Dia. Disinilah Tuhan ingin Dia diakui sebagai Allah yang berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Disinilah Allah menginginkan kita berbuah dengan kesadaran diri bahwa Dia Sang Pencipta layak menerima pujian dari kita.
Saudara-saudara, kesempatan itu singkat waktunya. Dan kita tidak tahu singkatnya itu berapa lama. Yang terakhir, saudara, kesempatan yang Allah beri kelak waktunya akan berakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sadar atau tidak sadar hidup seperti menganggap hidupnya seperti kartu telepon. Kalau kesempatannya habis, bisa di-charge ulang. Bisa isi pulsa lagi. Saudara, banyak orang mempermainkan hidup dengan ringan seperti sebuah game. Start and game over, lalu start again. Aduh, saudara, hidup tidak seperti itu. Sekali berakhir akan berakhir. Tidak pernah bisa di-rewind lagi. Begitu jam detik kehidupan itu berhenti, seorang yang luar biasa seperti apapun tidak akan bisa memutarnya ulang. Tidak ada. Dan kita tahu, saudara, dari kita lahir, kita detik hidup kita, waktu hidup kita berjalan menuju akhir. Dan ketika penebangan itu sudah direncanakannya dan diinterupsi oleh pengurus untuk memberi kita kesempatan terakhir, kesempatan terakhir pun berjalan menuju titik detik terakhir hidup kita. Itu pasti. Kita belum tentu kaya. Kita belum tentu punya anak-anak yang sukses. Kita belum tentu, saudara-saudara, hidup sehat. Tapi kita tentu dan pasti hidup kita kelak akan berakhir dengan kesempatan yang Tuhan beri. Saudara-saudara, hari kematian akan datang padamu dan padaku. Gak enak bicarakan ini di Natalan, di ulang tahun. Tapi ini satu fakta yang harus kita hadapi. Kematian itu bisa datang kepadamu dan kepadaku tanpa diundang, tanpa diduga. Bahkan saat kita masih mengenakan kaos kaki kita, saudara, masih mengenakan lipstik kita, kita tidak pernah tahu bahwa kita tidak pernah bisa lagi melepas kaos kaki yang kita pakai, ataupun lipstik yang kita pakai tidak pernah bisa diulang lagi, karena kita harus kembali, dan terasa kembalinya begitu buru-buru. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kematian pasti terjadi. Kemarin-kemarin barangkali kita mengantarkan seorang sahabat meninggal dunia di dalam kremasinya atau dalam pekuburannya. Lain waktu kita yang diantar oleh orang. Saudara-saudara, hidup ini akan mencapai hari terakhir kita di dalam kesempatannya. Tapi apa artinya? Bukankah setiap orang akan mengalami kematian? Dikasih kesempatan atau tidak dikasih kesempatan sama aja dong, Pak. Mengalami kematian. Ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan ketika seseorang mengakhiri hidup karena waktunya telah habis, dengan hidup telah berbuah sama belum berbuah. Saudara, hidup yang berbuah adalah hidup yang memperkenan hati Tuhan. Tuhan bangga, Tuhan senang. Anugerah yang telah diberikan di dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi sia-sia. Berarti kita yang diberi kesempatan dan berbuah betul-betul menghargai pengorbanan Kristus. Inilah yang melegakan. Tapi kalau seseorang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, hidupnya masih tidak dipergunakan untuk berbuah, bukankah boleh dikata bahwa penebusan itu sia-sia? Saudara, saya masih ingat satu cerita ketika Perang Teluk terjadi. Seorang tentara Amerika, saudara, yang dari muda, dari remaja, memang dia ingin sekali untuk menjadi tentara Amerika. Akhirnya diterima. Dia kemudian jadi tentara, namanya John, saudara. Tapi bukan Johnny Stephen. Saya cuma lupa nama belakangnya, surname-nya. John bangga sekali jadi tentara. Ketika dia diutus ke Perang Teluk, dia siap. Saudara-saudara, di dalam pertempuran, ketika tentara Amerika terdesak, komandannya berkata, mundur, mundurlah mereka. Tapi teman tertinggal di galian tanah, saudara, di sana. John lari lagi untuk menolong temannya. Temannya diangkat keluar, temannya lari, John tertembak. Matilah dia di sana. Saudara, 5 tahun kemudian, orang tua John mengadakan hari perayaan kematian putra mereka. Diundanglah teman-teman John datang.
Saudara-saudara, selama 5 tahun orang tua mereka sedih karena anak mereka John meninggal dunia. Tetapi mereka bangga karena mendengar cerita John mati karena menolong temannya. Saudara-saudara, ketika perayaan itu diadakan, kebaktian diadakan, termasuk yang hadir adalah tentara teman John yang ditolong oleh John itu. Saudara, cuma dia datang dengan terlambat. Ketika kebaktian sudah jalan setengahnya, dia datang dengan mulut bau alkohol, ngoceh kiri kanan yang nggak karuan, mengucapkan kata-kata kotor. Orang tua John terkejut sekali. Dia baru tahu manusia macam apa yang diselamatkan oleh anaknya. Sampai anaknya mengorbankan nyawa. Saudara-saudara, orang itu sudah tidak lagi jadi tentara karena dikeluarkan dari ketentaraan. Ketika memberi sambutan, Papa John menatap orang itu dan berkata, "Aku nyesal, anakku mati buat orang seperti kamu." Saudara-saudara, jangan sampai Yesus Kristus yang telah menebus kita merasa menyesal mengorbankan nyawanya bagimu dan bagiku. Jangan sampai Allah Bapa berkata, "Aku nyesal telah memberikan putraku untuk orang seperti ini." Saudara-saudara, kita memang bukan orang yang layak, orang yang pantas, tapi orang yang penuh kekurangan. Kita sama seperti orang Israel yang mendapat fasilitas, privilege yang begitu banyak. Kita sama dengan orang Israel yang dipilih karena anugerah, bukan karena kelayakan. Kita sama dengan Israel yang telah mendapatkan kembali kesempatan untuk berbuah. Kita sama. Dan kesamaan yang terakhir, kita sama dengan orang Israel, sama-sama tidak mampu berbuah. Tapi tahukah saudara perbedaannya? Kristus telah menebus kita. Sementara Israel tidak mendapat penebusan dari Tuhan. Mereka masih keras kepala sampai hari ini. Sementara pada waktu dulu mereka menolak Sang Juru Selamat. Saudara, kita lebih dari Israel karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita diperbarui oleh pengorbanannya. Kita dijadikan anak-anak Allah. Disinilah kita tetap membutuhkan anugerah Allah. Untuk tetap setia kepada beliau. Untuk tetap memohon dukungan Roh Kudus agar hidup kita berbuah. Lepas dari manusia lama kita. Tertuju fokus untuk sisa hidup kita berbuah bagi Tuhan. Saudara, tinggalkanlah kebiasaan hidup manusia lama. Tinggalkanlah perseteruan. Tinggalkanlah iri hati. Mari kita ganti dengan sesuatu yang menyenangkan Bapa. Hidup saling mendoakan, saling menopang, saling memberikan support. Hidup di hari tua, saudara, seringkali kita lakukan untuk mengorbankan diri kita menolong orang lain. Itulah keindahannya. Bukan untuk nama baik kita, untuk nama Bapa. Sehingga Bapa berkata, "Aku senang anakku mengorbankan diri untukmu, karena engkau berbuah lebat bagi namaku." Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang yang penuh kekurangan. Tidak berbeda dengan umat-Mu Israel, yang dipilih karena anugerah, yang dijaga karena anugerah, yang dipelihara karena anugerah. Tetapi anugerah yang kami terima, seringkali kami anggap sepi dan abaikan. Kami tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kami sering lari, kami sering berpaling kepada ilah-ilah lain. Kami sering menjadi sombong. Kami sering kali tidak mengasihi orang yang kekurangan, orang yang perlu membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, kamilah pohon ara itu. Besar pohon ara itu Tuhan, rimbun daunnya, tapi tak ada buahnya. Saat ini kami datang kepadamu dengan hancur hati dan berkata, beri kami kesempatan sekali lagi Tuhan. Dan tolong bantu kami.
Cangkulah tanah di sekeliling kami. Berikan pupuk untuk kami. Biarlah Roh Kudus mendorong kami untuk hidup kudus, hidup suci, dan penuh kasih. Agar di sisa hidup kami berbuah yang bisa dinikmati oleh sesama kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara, ambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon Pendeta Johnny Stephen untuk menutup dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali menyapa kami. Tapi siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami yang lemah Bapa dan tidak punya kekuatan dari diri kami tidak sanggup. Untuk itu Tuhan, tolonglah Allah Roh Kudus sendiri, agar firman yang telah tertabur dalam hati kami ini, berikan kami kekuatan, dorongan, untuk mengalami dan melakukannya. Menambang hari depan kami dengan penuh pengharapan di dalam Kristus. Bahkan hidup kami boleh berbuah di dalam kesempatan yang ada ini. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami serahkan juga untuk gereja-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, keterbatasan dan segala sesuatu yang sedang kami hadapi, krisis yang sedang kami hadapi, rumah tangga kami yang kami hadapi, pekerjaan-pekerjaan yang kami hadapi, yang tidak mudah, bahkan keluarga, anak-anak kami yang sekolah yang sedang kami gumuli bersama. Kami doakan untuk negara dan selingkungan kami. Kami berdoa juga untuk tantangan, godaan, cobaan yang ada di sekeliling kami. Biar firman-Mu ini boleh mendorong kami untuk lebih hidup sungguh-sungguh, mengasihi dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menggunakan kesempatan yang ada untuk hidup bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami doa, kami mohon untuk semua jemaat Tuhan, keluarga daripada jemaat IPC ini. Tuhan sertai, khususnya memandang hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan tuntun kami, pegang kami, pimpin kami. Terima kasih Tuhan hamba-Mu yang setia, Pendeta Beni Solihin, yang boleh menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini, di tengah-tengah kebaktian syukur kami bersama, mengingat akan kasih karunia Tuhan atas Komisi Usinda maupun juga Komisi Wanita, bahkan jemaat secara umum, keluarga besar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami doa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk Ibu Lucy bisa menyampaikan beberapa hal kepada kita sekalian. Silakan, Bu Lucy. Selamat malam, rekan-rekan para sahabat di dalam Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kami atas nama Komisi Usinda, Kanaan dan Komisi Wanita dari IPC Renwick ingin menyampaikan syukur kami dan terima kasih buat Bapak Pendeta Beni Solihin yang di dalam kesibukannya masih menyediakan waktu untuk melayani kami. Kebenaran firman yang Bapak sampaikan sungguh memberikan kekuatan dan mengingatkan kami bahwa kami yang telah Yesus tebus oleh darah Kristus yang luar biasa, supaya kami bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bahwa kami jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih banyak Pak untuk kekuatan dan pengingatan ini yang sangat penting buat kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Beni dimanapun Bapak ditempatkan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Terima kasih kembali. Terima kasih juga kami sampaikan pada Angklung Navirision yang sudah mengumandangkan lagu Happy Birthday untuk kami para Usinda dengan sangat indahnya. Tak lupa pula terima kasih kami untuk rekan-rekan yang sudah bekerja keras di belakang layar untuk terselenggaranya webinar ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, dilanjutkan Ibu Esther. Iya, terima kasih Pak Beni buat firman-Nya luar biasa. Dan saya juga mau menyapa para Komisi Usinda dan Komisi Wanita yang kami kasihi. Malam ini sungguh kita bersukacita boleh merayakan ulang tahun Komisi Usinda yang ke-16 dan juga Natal bersama, meskipun di dalam segala keterbatasan pandemi ini. Biarlah anugerah Tuhan saja yang menerangi kita semua, sehingga kita boleh terus dipertumbuhkan makin serupa dengan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita memohon dan berharap pada Tuhan agar tetap setia dan tekun berdoa, serta menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan bersama. Biarlah dalam masa yang mendatang kita boleh dikumpulkan dan dipertemukan kembali di dalam persekutuan Usinda dan wanita yang lebih indah lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, makasih Bu Lucy, Bu Esther. Terakhir kita akan menutup seluruh acara ini. Saya undang Ketua Komisi Wanita Ibu Suti bisa menyampaikan doa penutupnya. Mari silakan Bu Suti. Oke, terima kasih teman-teman semua karena sudah hadir di acara webinar ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu malam ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi pegangan hidup bagi kami dalam menjalani hidup kami ini. Berilah kami hati yang selalu takut akan Engkau, hati yang selalu rindu untuk hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga bisa memberikan kita terus kesempatan yang bisa kita pakai agar kita pakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pimpin hidup kami satu persatu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Pendeta Beni Solihin beserta keluarga, Pendeta Johnny Stephen beserta keluarga, Pendeta Darwin Agari dan keluarga, Pendeta Sabian. Biarlah Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu ini untuk memperbesar kerajaan-Mu. Tuhan juga pimpin kami semua pengurus-pengurus Komisi Usinda dan Komisi Wanita. Biarlah kami terus setia dalam pelayanan di mana kami ditempatkan selama kesempatan yang Tuhan berikan masih diberikan kepada kami. Tuhan, anak-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu semua yang hadir di webinar ini, juga untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir. Biarlah kami semua di sini bisa selalu menjadi saluran kasih-Mu dan berkat-Mu kepada orang yang ada di sekeliling kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suti. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, acara kita sini selesai.